Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sulhamo Kodongan dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama. Oleh karena itu, nilai kuartil ada 3, yaitu yang pertama bawah atau Q1, tengah atau Q2, dan di atas atau Q3. Oke, lanjut kita ke kuartil dari data kelompok. Contoh soalnya bisa dilihat di sini ada tabel di mana ada nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Langsung saja kita cari letak dari Q1. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. N ini adalah jumlah frekuensi, sama dengan 1/4 dikali 40, jadi sama dengan N-nya. Ini kan N-nya adalah nilai frekuensi. Nah, kita lihat di sini nilai frekuensinya ada berapa. Jadi 15515 ini ditambahkan jadi 40. Jadi 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Nah, hasilnya kan 10. Kita lihat di frekuensi kumulatif apakah ada 10? Tidak ada ya, cuma ada 6 dan 11. Jadi kita ambil yang 11. Kita sudah dilingkar di sini. Jadi ini termasuk kelompok Q1. Lanjut ke rumusnya, TB Q1 tambah dalam kurung 1/4 dikali N kurang FK Q1. FK ini frekuensi kumulatif per FQ1. F ini frekuensi dikali P. P ini panjang kelas. Sama dengan TB Q1 ini kita lihat di yang sudah dilingkar tadi di nilai. Dinilai di sini kan ada 52 dan 56. Kita ambil yang 52. 52 dikurang dengan 0,5 jadi dapat 51,5 ditambah 1/4 dikali ini kan sudah kita cari tadi dapat 10 ya. Jadi sini 10 kurang FK Q1 ini frekuensi kumulatif Q1. Jadi kita lihat sebelum frekuensi kumulatif Q1 kan 11 ya Q1-nya. Nah, kita lihat sebelumnya ada angka apa? Ada angka 6. Jadi sekarang kita taruh 6 per FQ1. Kita lihat frekuensi Q1-nya ada berapa? Di sini ada 5. Kita taruh di sini 5 dikali dengan panjang kelas. Kita lihat panjang kelas, kita lihat di nilai paling atas yaitu 42 sampai 46. Kita hitung ada berapa angka dari 42 sampai 46. Kita hitungnya 42, 43, 44, 45, 46. Ada 5 angka. Jadi kita taruh sini 5 sama dengan 51,5 tambah. Ini 5 dan 5 sudah bisa dibahagi. Jadi tinggal 10 kurang 6 dapat 4. Jadi 51,5 ditambah 4 sama dengan 55,5. Nah, inilah nilai dari Q1. Kita lanjut mencari letak dari Q2. Mencari letak Q2 sama ya dengan mencari letak di Q1. Rumusnya juga sama. Jadi sama dengan 2 karena di Q2 jadi di sini 2 ya. 2/4 dikali 40 sudah dijelaskan tadian jumlah frekuensi sama dengan 20. Lanjut rumusnya TB Q2 tambah 2/4 dikali N kurang FK Q2 per FQ2 dikali P sama dengan kita lihat tadi TB Q2 nya kan dapat 20 ya. Di sini saya sudah lingkar juga yang termasuk di yang termasuk kelompok Q2 ini ada 26. Ini kan kita lingkar. Nah, untuk menentukan TB Q2 nya kita lihat di sini dinilai ada 57 sampai 61. Kita ambil yang 57. 57 dikurang 0,5 dapat 56,5 tambah di sini kan 2/4 dikali N ini kan sudah kita cari tadi ya dapat 20. Jadi sini taruh 20. Terus FK Q2 ini kan jadi sebelum ini 26 ada angka 11. Ke 11 di per 15 ini kan kita lihat lagi frekuensi dari Q2 nya ada berapa? Ada 15 dikali dengan 5 ya tadi ya panjang kelas masih sama dengan 56,5 ditambah kita lihat di 20 kurang 11 dapat 9 per 15 kali 5. Nah, sama dengan 56,5 ditambah 9 dikali 5 bahagi 15 dapat 3 sama dengan 59,5. Inilah hasil dari letak Q2. Nah, jadi ini saya sudah jelaskan Q1 dan Q2 nya. Q3 mungkin kalian sudah paham cara mengerjakannya. Bisa dilihat dari rumus dan di tabelnya juga caranya pengerjaannya sama. Semoga bermanfaat.
Nah, baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang kuartil mulai dari kuartil dari data tunggal dan kuartil dari data kelompok. Sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang desil. Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 sub kelompok yang sama banyak. Nah, jadi dia hampir sama dengan kuartil dalam cara mencari nilai itu hampir sama. Nah, lanjut aja ke contoh soal dan cara penyelesaiannya. Ini adalah contoh soal dari desil data berkelompok. Nah, di sini ada kolom berat dalam satuan kilogram dan sebelahnya adalah kolom frekuensi. Nah, untuk berat 13 sampai 17 itu ada 6 orang, berat 18 sampai 22 itu ada 7 orang, 23 sampai 27 itu ada 10 orang, 28 sampai 32 itu ada 15 orang, 33 sampai 37 itu ada 10 orang, dan 38 sampai 42 itu ada 2 orang. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu n-nya dengan cara semua angka yang ada di kolom frekuensi ini ditambahkan. 6 tambah 7 sama dengan 13, 13 tambah 10 sama dengan 23, 23 tambah 15 itu 38, 38 tambah 10, 48, 48 tambah 2 itu 50. Jadi N itu sama dengan 50. Nah, diketahui bahwasanya di sini soalnya itu tentukan desil ke-7. Untuk rumus desil itu TB tambah panjang kelas dalam kurung I per 10 kali N min frekuensi atau FK per FD. Pertama-tama kita cari dulu I per 10 kali N. I per 10 kali N. Nah, I di sini diketahui adalah desil ke-7, berarti 7 per 10, N-nya yaitu 50 kali 50. Jadi, ini 0 hapus, 7 kali 5, 35, 35, bahagi 1 sama dengan 35. Berarti I per 10 kali N sama dengan 35. Yang kedua, kita cari tepi bawah. Tepi bawah ini. Berarti 28 ini 28 dikurangi 0,5 sama dengan 27,5. Selanjutnya kita cari panjang kelasnya, yaitu C. Panjang kelasnya itu dari 28, hitung 28, 29, 30, 31, 32, berarti 5. Panjang kelasnya 5. Nah, selanjutnya kita cari frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatifnya, ini kelasnya desil kan? Ini kelasnya desil. Kita jumlah yang di atas angkanya 15 ini. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 6 itu 23. Berarti FK-nya sama dengan 23. FK dengan 23. Selanjutnya FD. FD berfrekuensi desil. Ini kan kelasnya desil. Nah, desilnya itu sama dengan 15. 15. Berarti TB tadi 27,5 tambah panjang kelas. Panjang kelas itu 5 dalam kurung 35 kurang 23 per 15 sama dengan 27,5 tambah 15 bahagi 15 bahagi 5 sama dengan 3. 35 kurang 23 sama dengan 12, berarti 12 per 3. Lalu sama dengan 27,5 tambah 12 bagi 3, 4. Lalu sama dengan 27,5 tambah 4. Cara menjumlahkannya itu 27,5 tambah 4. Berarti ini salah. Cara menjumlahkan benar itu 27,5 tambah 4. Ini ya. Sama dengan ini 5. Tuh, ini 3. 31,5. Berarti desil ke-7 adalah 31,5. Baiklah, nama saya Hairunisa Indriati Pulmudoyo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentil. Nah, yang diketahui bersama bahwasanya presentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar
menjadi 100 bagian data yang sama. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal dari persentil data tunggal. Nah, sebelum mengerjakannya, kita semua harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini. Ini kan sudah terurut 8, 9, 12 sampai 19. Karena ini sudah terurut, kita hitung saja ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14 angka. 14 itu adalah N. Rumus dari persentil data tunggal yaitu PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Nah, di sini kan diketahui tentukan nilai P40 dan P50. I di sini yaitu 40. Jadi P40 sama dengan 40 kali 14 tambah 1 per 100. Nah, ini ditambahkan dulu. 14 tambah 1 kan 15. 40 kali 15 itu 600. 600 bahagi 100 itu dapat 6. Dapat 6. Nah, 6 ini bukan hasil akhir, bukan hasil dari P40, melainkan ini kita sebut letak. Nah, kita cari letak angka 6 ini di dalam data. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 14. Jadi P40 sama dengan 14. Selanjutnya kita cari P50 dengan rumus yang sama. Ini P50 sama dengan I-nya 50 kali N-nya itu tetap 14 tambah 1 per 100. 14 tambah 1 itu 15. 50 kali 15 750. 750 bahagi 100 itu. Ini kita sebut juga letak. Karena kita mendapat hasil desimal 7,5, maka kita menggunakan rumus yang lain untuk mendapatkan hasil dari I50. Rumusnya yaitu I50 sama dengan XK tambah D kali X K tambah 1 kurang X K sama dengan XK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti K-nya adalah 14. Maaf, K-nya adalah 7. Berarti X7 tambah D-nya kita ambil dari sini. Kalau kita tutup begini jadinya 0,5 tambah 0,5 kali ini kan K-nya kan tadi sudah dapat 7. 7 tambah 1 8, berarti X8 kurang X7. X7 7 tambah 0,5 X7. X7 tadi kan 14. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 tambah 0,5 dalam kurung. Karena tadi dalam data 7-nya ada 4, 7-nya adalah 14, jadi 7 8. Jadi X8 itu adalah 15. X15 kurang X4. Oh, X-nya tidak usah dipakai. X14 sama dengan 14. Kan 15 kurang 14 1. 1 kali 0,5 0,5, jadi 14 tambah 0,5 sama dengan 14,5. Jadi hasil dari P40 sama dengan 14 dan P50 sama dengan 14,5.